Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carolina Arzeti dengan NIM 2411007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riba yang mana telah diberikan pada mata kuliah Fikih Muamalah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya dengan mata tertutup. Riba merupakan salah satu praktik terlarang dalam Islam yang melibatkan tambahan nilai tidak adil pada transaksi keuangan. Nah, secara bahasa riba merupakan tambahan atau ziyadah, sementara secara syar'i adalah setiap tambahan yang disyaratkan pada pokok pinjaman atau pertukaran barang sejenis tanpa imbalan yang sah. Kemudian empat mazhab fikih juga sepakat dalam empat mazhab fikih sepakat bahwa riba mencakup kelebihan tidak wajar dalam pinjam meminjam ataupun jual beli. Kemudian ada tinjauan umum, yang mana riba dikenal sebagai tambahan atau bunga berlebih yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi dan menjadi dosa besar dalam Islam karena menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Nah, kemudian ada dasar-dasar hukum riba, yang mana Al-Quran secara tegas mengharamkan riba melalui ayat-ayat dalam Al-Quran seperti surat Al-Baqarah ayat 275 dan 279. Kemudian juga ada surah Ar-Rum ayat 39 yang menyamakan pelakunya dengan setan yang menggoda. Hadis Nabi juga mengutuk pemakan riba, pemberi dan pencatatnya. Kemudian ada macam-macam riba. Nah, pada poin-poin ini riba dibagi menjadi dua. Yang pertama ada riba qard atau kelebihan pada pertukaran barang sejenis seperti emas dan gandum tanpa kesetaraan. Kemudian yang kedua ada riba nasi'ah atau tambahan pembayaran pada pinjaman ataupun jual beli. Kemudian ada riba jenis lain, yaitu ada riba qard, bunga pada hutang. Kemudian ada riba jahiliyah, yang mana riba jahiliyah itu penambahan akibat keterlambatan pembayaran. Kemudian ada hukum Islam. Nah, riba haram riba secara perspektif hukum Islam. Riba haram mutlak bagi seluruh umat Islam, termasuk bunga bank konvensional menurut mayoritas ulama dan fatwa MUI, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan zakat. Kemudian pada praktik modern, di masyarakat modern, riba muncul melalui sistem keuangan kapitalis yang mengandalkan bunga dan menyebabkan kesenjangan ekonomi dan inflasi. Kemudian Islam mendorong alternatif syariah seperti mudharabah untuk keseimbangan dan transparansi. Kemudian ada riba pada transaksi perbankan. Nah, transaksi perbankan, bunga bank konvensional termasuk riba nasi'ah karena menambahkan presentasi tetap pada pokok
Transaksi tetap pada pokok simpanan atau pinjaman itu haram kecuali darurat. Kemudian ada transaksi kredit, yang mana kredit dengan bunga tetap seperti cicilan mobil ataupun rumah yang mengandung riba qard, di mana peminjaman wajib bayar tambahan di luar pokok. Nah, ini mirip praktik jahiliyah yang dilarang. Kemudian pinjaman riba. Kemudian yang terakhir yaitu riba sebagai pinjaman online dan pay later. Nah, seperti Shopee Pay Later atau seperti Shopee Pay Later yang sering yang terakhir yaitu riba dalam pinjaman online atau pay later, seperti Shopee Pay Later yang sering memberlakukan bunga harian tinggi. Ini termasuk riba karena tambahan wajib pada hutang dan risiko koror, dan kemudian ulama juga menyarankan untuk menghindarinya. Baiklah, cukup itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam perkataan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.